Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, bertemu lagi bersama saya Anissa Rahmavita, peserta Latsar CPNS tahun 2025, tepatnya di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Medan. Pada kali ini kita berada di podcast dadakan CPNS 2025 dan kita akan membahas tentang employer branding serta nilai-nilai core values ASN. Nah, narasumber yang saya undang pada kali ini sangat menarik nih, yaitu salah satunya personil atau anggota dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B NIAS. Mungkin boleh diperkenalkan, Bang? Ya, baik Bu Anissa, terima kasih. Ya, sebelumnya pemirsa, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fariji. Saya rescuer pemula Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B NIAS. Saat ini saya bertugas di pos pencarian dan pertolongan Semelu. Oke, berarti cukup jauh ya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana nih, Bang? Saya sendiri asalnya itu dari Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Kecamatan Lubuk Pakam. Di Kecamatan Lubuk Pakam. Ini salah satu perantau nih, berarti salah satu rescuer perantau dari Kota Medan, tepatnya di Lubuk Pakam, dan bertempat atau bertugas di Pos Simelu. Kalau nggak salah Pos Simelu itu di Banda Aceh ya? Posar Semelu itu dia wilayah kepulauan, namun secara administrasi dia berada di Provinsi Aceh. Oke, cukup jauh ya perantauannya. Kalau boleh tahu ini letting tahun berapa sih, Bang? Saya sendiri bergabung dengan Basarnas ya dengan TMT 1 Maret 2022. Oh, TMT 2022. Nah, jadi cukup perbandingan yang jauh ya antara rating 2022 dan rating 2025. Pada saat ini yang saya akan bahas adalah tentang employer branding dan core values, nilai-nilai ASN di Basarnas tepatnya. Kita tanya-tanya nih kepada senior Bang Al-Fariji ini, bagaimana nih tanggapan Bang Alfa tentang employer branding serta nilai-nilai core values dalam aparatur sipil negara, terutama untuk CPNS Basarnas nih, Bang. Gimana, Bang? Baik, jadi begini ya, sebenarnya kita sebagai seorang ASN tentunya kita terikat dengan aturan-aturan yang ada pada Kemenpan RB ya. Jadi secara umum ASN yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia ini, kita itu disatukan oleh yang namanya employer branding. Nah, di situ kita akan digali potensi kita untuk kita maksimalkan pada instansi masing-masing tempat kita bekerja dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Ya, tentunya nanti kedepannya kita bisa lebih banyak lah untuk membahas masalah ini. Oke, bahas-bahas tentang core value nih, core value berakhlak, Bang. Berakhlak ini kan ada banyak macamnya nih. Salah satunya yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B NIAS sendiri, bagaimana sih bentuk orientasi pelayanannya terhadap masyarakat saat ini? Jadi salah satu ya bentuk berorientasi pelayanan yang saat ini berada di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B NIAS tersebut adalah kami secara umum rescuer itu melaksanakan siaga dalam bentuk untuk mengaplikasikan pelayanan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana yang terjadi di wilayah kerja kami. Jadi ketika kami siaga 24 jam ya, kami siap menerima atau merespon berita musibah, lalu kami melaksanakan operasi SAR ya, di medan wilayah kerja kami itu salah satu wujud bentuk yaitu disebut orientasi pelayanan pada penerapan nilai-nilai berakhlak. Oke, berarti berorientasi pelayanan yang sudah diterapkan di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B NIAS ini sendiri cukup respon time-nya cukup cepat ya. Cepat. Oke, nah baik, selanjutnya kita lanjut ke nilai yang kedua yaitu nilai akuntabel di dalam Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B NIAS sendiri, bagaimana itu, Bang, penerapannya? Terkhusus kepada kami ya sebagai seorang rescuer,
kami telah dibekali dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan. Jadi yang mengharuskan kami ini untuk mengumpulkan evidence pekerjaan kami. Nah, jadi salah satu bentuk akuntabel itu adalah bertanggung jawab. Ketika kamu bekerja, maka kamu harus punya yang namanya evidence. Begitupun dengan adik-adik saya yang nantinya juga akan melanjutkan jenjang kepada pengangkatan PNS. Nah, maka demikian hal ini juga nantinya akan terjadi sama seperti adik-adik. Banyak sih luas bentuk akuntabel tersebut. Salah satunya yang saya sebutkan tadi. Kemudian adalah bentuk akuntabel juga kita bertanggung jawab nih selesai pelaksanaan operasi SAR. Ya. Kita yang disebut akuntabel berarti kita harus menghitung seluruh jumlah alat yang kita gunakan pada saat operasi SAR. Kita kembalikan, kita cuci bersih, baru kita keringkan, baru kita kembalikan ke gudang. Itu salah satu bentuk akuntabel sebagai seorang insan ASN di Basarnas. Baik, itu kan untuk nilai akuntabel berarti kan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan ya Bang ya. Benar. Nah, kalau misalnya kita lanjut ke nilai selanjutnya yaitu tentang kompeten. Artinya kan seorang Basarnas ini biasanya opini masyarakat haruslah tim SAR ini dianggap memiliki kompetensi. Kalau dari Bang Alfa sendiri nih, kalau boleh tahu apa aja sih kompetensi yang udah Abang miliki di bidang SAR ini, terutama di Basarnas? Iya baik, jadi sebenarnya isu kompeten ini sangat sensitif ya. Kembali lagi kita ini adalah sebuah lembaga teknis, lembaga operasional, maka di dalamnya kita harus dituntut menjadi orang-orang yang mempunyai kompetensi khusus, yaitu di bidang teknis, search and rescue. Jadi saya rasa khusus di teknis ini adalah kompeten ini saya sendiri, saya melaksanakan juga seperti yang adik-adik saya CSN 2025 di Basarnas laksanakan saat ini. Saya juga pernah menyelesaikan yang namanya Latsar, kemudian saya melanjutkan Latdas. Alhamdulillah untuk menunjang kebutuhan operasi SAR, saya juga diberikan kepercayaan dan amanah oleh pimpinan. Saya mengikuti open water scuba diving ya, yang dilaksanakan di Sibolga waktu itu. Kemudian saya juga ikut diklat lanjutan. Nah, diklat lanjutan jungle rescue ya, waktu itu di Cariu Jonggol. Nah, kemudian ada lagi MFR, Hard, dan Adventure Scuba Diving kalau saya. Oke, berarti kompetensi yang Abang miliki ini salah satunya yaitu di bagian water ya, termasuk penyelam lah ya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu Bang, selanjutnya kita udah berorientasi pelayanan nih, kita udah akuntabel, bertanggung jawab, kita juga udah memiliki kompetensi. Ada nilai selanjutnya nih Bang, tentang keharmonisan. Biasanya membangun keharmonisan antar satu sama lain itu mudah-mudah tapi sulit. Nah, itu bagaimana sih tips menurut Abang? Bagaimana cara membangun keharmonisan antara Abang, instansi, satu letting, dan lain sebagainya? Ya, jadi terkhusus ya ini harmonis ya, yang ada salah satu nilainya itu di core value ASN. Mengapa harmonis ini menjadi sangat penting ya? Karena bagaimana kita di Basarnas selalu disebut oleh masyarakat itu tim SAR, tim, sampai kita ke paling kecilnya adalah tim siaga di kantor SAR ya. Jadi bagaimana kita ingin bekerja mencapai visi dan misi target yang akan kita kerjakan, yaitu salah satunya adalah harmonis ya. Jadi tips yang bisa saya berikan di sini untuk membangun suatu lingkungan yang positif, lingkungan yang komunikasinya baik ya, itu kembali lagi kepada kita saling menghormati ya. Yang junior menghormati yang senior menyayangi yang junior. Jadi kita di situ secara secara nurani lah ya, secara batin lah ya, sebagai suatu tim ya pastinya kita harus membuka komunikasi yang harmonis. Nah, mungkin bisa dimulai dari hal-hal bercanda atau main game bareng, olahraga bareng ya. Dengan cara seperti itu nantinya akan menumbuhkan lingkungan ya atau hubungan yang
harmonis, termasuk juga dari tadi dalamnya ada komunikasi. Berarti kunci keharmonisan itu rekan-rekan sekalian yaitu komunikasi yang terbuka serta harus saling percaya dan saling menghargai satu sama lain. Nah, lalu kita lanjut ke nilai yang selanjutnya yaitu tentang loyalitas. Loyalitas yaitu tentang kesetiaan. Ngomong-ngomong, ini kan perantau nih Bang. Bagaimana sih cara Abang menyikapi kesetiaan Abang terhadap Basarnas ini sedangkan Abang sendiri perantau? Jadi kadangkala ya ada waktunya saya sedang pulang cuti, ya kan? Tiba-tiba saya mendapat panggilan dari kantor untuk kembali sesegera mungkin, ya. Karena memang di pos itu orangnya tidak banyak dan kami satu tim itu secara kebetulan memang karena kami belum menerima adik-adik yang baru, kami sangat sedikit lah jumlahnya kan. Saya harus kembali padahal saya sedang cuti. Saya harus kembali ke pos dan setelahnya saya sampai, saya langsung bergabung untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Jadi kenapa loyalitas itu sangat penting bagi seorang insan Basarnas? Karena dari loyalitas disebutkan adalah loyalitas kepada rekan kerja, kepada pimpinan, kepada organisasi ya. Jadi loyalitas ini adalah tentang bagaimana kita tumbuh bersama organisasi, ya, menciptakan suatu target ya, saya rasa ya. Jadi dengan loyalitas ini kita loyal kepada instansi, maka dengan secara tidak langsung kita telah menyumbang hal positif untuk perkembangan organisasi kita, yaitu Badan SAR Nasional. Saya kira seperti itu. Oke, berarti selain kesetiaan, loyalitas itu kita harus bisa menyampingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Benar. Itu teman-teman. Nah, ada nilai yang selanjutnya nih Bang. Sebenarnya masih ada 2 poin yang terakhir, tapi kita ambil langsung merangkap aja, yaitu tentang adaptif dan kolaboratif. Abang perantau nih, bagaimana sih cara Abang menyikapi atau cara Abang beradaptasi di lingkungan baru sekaligus berkolaborasi dengan lingkungan di dalam? Ya, baik ya. Jadi di poin yang adaptif ini, dimanapun kita senantiasa kita memegang yang namanya pepatah orang tua ya, saya kira. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kita, jika kita ingin selamat, jika kita ingin belajar berkembang, maka kita harus beradaptasi, harus berbaur dan mengambil sisi yang positif dimanapun kita berada. Jadi poin untuk adaptif ini adalah cara untuk kita cepat berkembang, cepat untuk belajar. Nah, jadi di poin adaptif ini sendiri saya tekankan kepada adik-adik ya, khususnya di Basarnas yang CPNS. Adaptif ini adalah bagaimana kemauan kita membuka diri terhadap hal-hal baru, tantangan, masalah, kemudian kerjasama. Ya, ini tantangan sebenarnya di adaptif ini ya. Kemudian yang terakhir itu kolaboratif, kan gitu. Kolaboratif ini sendiri ya, saya rasa ini adalah inti dari semuanya. Kenapa dia dibuat poin terakhir? Nah, kenapa kolaboratif itu sangat penting? Karena di dalamnya sudah ada harmonis, sudah pasti ada loyalitas, sudah pasti ada orientasi pelayanan, sudah pasti ada kompeten di situ di dalamnya, sudah pasti di dalamnya ada adaptif. Nah, kenapa kolaborasi ini menjadi poin yang sangat saya rasa ini harus lebih dalam kita pahami sama-sama ya, karena di dalam itu adalah bagaimana kita menjadi rekan satu tim ya, membangun kepercayaan satu sama lain, membentuk kerjasama ya untuk bersama-sama menyelesaikan target atau visi misi yang akan kita capai. Banyak sekali dalam kejadian di operasi SAR, kita sendiri Basarnas itu menerapkan nilai-nilai kolaboratif. Contoh, kita bekerja sama dengan instansi atau lembaga vertikal terkait lainnya, TNI, Polri, komunitas pencinta alam, ya, komunitas kompetensi khusus. Ya. Kita seringkali terbantu oleh adanya nilai-nilai seperti ini, nilai kolaboratif. Jadi saya rasa nilai kolaboratif ini adalah bagaimana kita
membuka diri, bekerja sama, membangun teamwork yang baik untuk bersama-sama mencapai yang namanya target kinerja kita. Saya rasa seperti itu. Oke. Nah, jadi kita udah bahas nih Bang tentang berakhlak tadi kan. Boleh nggak kali ini Abang sebutkanlah salah satu kasus yang pernah Abang lakukan atau salah satu operasi yang telah Abang lakukan yang sudah ada nilai berakhlak di dalamnya semua secara lengkap. Misal salah satu pencarian Abang di dalam kegiatan air, terus udah ada pelayanannya bagaimana, tanggung jawab Abang gimana, kinerjanya, kompetennya dan lain-lain. Jadi saya di Sumelo itu adalah tahun ketiga saya dalam dinas di Basarnas. Sebelumnya saya CPNS di Sibolga, di pos. Saya juga pernah di kantor Sarnia. Saya sekarang berada di Sumelo ya. Jadi dalam 3 tahun masa dinas saya sebagai seorang respon pemula di Basarnas tentunya, saya sudah mengalami beberapa kali ikut dalam pelaksanaan operasi SAR. Salah satunya adalah yaitu pencarian kondisi membahayakan manusia, ya, kecelakaan kapal, mati mesin, lain dan sebagainya. Kemudian operasi rumah tertimbun tanah longsor di Barut. Itu juga saya pernah ikut melaksanakannya. Tentunya operasi-operasi ini akan terus ada dan kompleks, makanya saya pesankan kepada adik-adik untuk selalu mempersiapkan dirinya sebagai calon rescuer di Basarnas. Baik, mungkin sebelum kita tutup podcast dadakan CPNS 2025 ini, ada Bang kata-kata yang bisa disampaikan untuk calon-calon pegawai negeri sipil seperti kami ini? Untuk adik-adik saya, Bara Satria, ya, tetap fokus laksanakan latsar sampai selesai dengan baik. Atur pola makannya, jangan lupa minum vitamin, dijaga pola istirahatnya, tetap jaga etika dan sopan santunnya, kurangi gerakan tambahannya. Semoga kalian semua menjadi insan ASN Basarnas yang terbaik ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak atau Abang ini. Jadi Abang aja kita ya panggil ya. Kepada Bang Muhammad Al-Farizi, udah jauh-jauh ini dari Pos SAR Simelu, kantor SAR Nias, udah datang ke sini, udah mau menjadi narasumber. Mungkin buat teman-teman CPNS di sana yang sedang menonton podcast CPNS 2025 ini bisa dijadikan motivasi nih dari kisah dan pengalaman-pengalaman serta nilai-nilai core value buat kita menjadi ASN atau calon ASN yang jauh lebih baik daripada yang sekarang, dan semoga kita semua bisa lulus 100% menjadi PNS ataupun ASN di Indonesia ini, terutama di instansi kita di Basarnas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang terima kasih. Afiknam Jagat Samagram, selamatlah alam semesta, we are family, profesional, modern, teruji. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramafita, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast dadakan selanjutnya. Dah.